Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar PJJ-nya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Nah, walaupun kalian di rumah, Ibu tidak akan bosan-bosan selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kebersihan ya, dan selalu melakukan prokes. Minimal kalian selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu atau makan ya. Alias Sahira, boleh dipimpin doanya. Sebelum kita menjalankan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, makasih ya Alia. Jadi jangan lupa kalian absen di Google Classroom ya, sesuai instruksi dari Ibu. Jadi kita kan selalu terdata. Banyak di antara kalian pasti suka nonton film animasi, benar nggak? Benar, Bu. Nah, film animasi itu kan nggak hanya ditonton sama anak-anak ya, remaja, terus juga ibu-ibu, bapak-bapak, ibu juga sama gitu kan, masih suka nonton film-film animasi gitu kan. Nah, kadang ketika kita lihat sebuah film animasi, kadang ada yang gerakannya enak, kadang-kadang enggak, kita bisa komentarin gitu kan, tapi namanya hanya cuman komentar gitu kan. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang yang namanya 12 prinsip animasi gitu kan. 12 prinsip animasi apa sih? Nah, makanya kalian akan belajar. Nah, di dalam prinsip animasi, 12 prinsip animasi ini gitu kan, itu adalah poin yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang animator gitu kan. Kenapa gitu kan? Waktu pas terakhir-terakhir ini pun Ibu banyak sekali yang request gitu kan, Bu, minta tolong dong Bu, ada nggak yang alumni yang bisa animasi, terus juga bisa mengaplikasikan membuat animasinya itu dengan menggunakan prinsip 12 prinsip animasi, dibilangin kayak gitu kan. Itu banyak banget gitu kan, jadi makanya untuk kali ini kita akan belajar mengenai 12 prinsip animasi. Sebelum masuk ke materi nih, Ibu mau tanya, ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu? Materi tentang storyboard, Bu. Yes, betul, alias Satria Diva. Jadi kemarin kita berbicara tentang storyboard itu apa coba? Ada yang bisa jabarkan? Saya, Bu. Ya apa Alia? Storyboard itu tentang sketsa, membuat sketsa dengan alur yang secara runtut, Bu, untuk membuat suatu animasi. Yang lain ada yang mau nambahin? Satria nambahin. Storyboard itu isinya ide dari atau gagasan dari animasi itu digambarkan secara kasar di sebuah kertas atau di sebuah template yang isinya ada adegan, ada alurnya, dan adegan-adegan yang lain serta dialog. Oke, sip. Berarti secara keseluruhan semuanya insya Allah paham ya. Kompetensi dasar 12 prinsip animasi itu di 3.8, yaitu memahami prinsip-prinsip dasar animasi, juga mengaplikasikan. Jadi selain memahami, kalian juga nanti bisa akan mengaplikasikan. Untuk yang saat ini, kalian memahami dan menganalisis gitu kan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu ada dua intinya, pengetahuan, keterampilan. Pengetahuan itu ada dua, produk dan proses. Ada menjelaskan, mengidentifikasi, mengimplementasikan 12 prinsip gitu. Terus kemudian ada langkah-langkahnya gimana kalian mengevaluasi. Terakhir adalah kalian akan mempraktekkan cara evaluasi. Kalian sudah buka Google Classroom-nya kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, materi-materinya dan yang lainnya sudah dibaca? Sudah dibaca, Bu. Oke, nah. Sudah, Bu. Ini gerakan walking. Jadi walking nih, ini ada dua gerakan. Yang satu, ini satu, ini satu. Nah, Ibu tanya, menurut kalian yang enak yang mana gambarnya? Yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu. Yang kedua yang ini ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa coba? Ibu tanya, siapa yang bisa? Putri, Zahra, kenapa? Coba lo kamu sebut kenapa yang kedua? Kalau yang kedua itu gerakannya lebih smooth, Bu, lebih halus. Terus kemudian, nih coba kita lihat gerakan ini. Ini scrolling karena dia bermutar ya. Jadi bermutar itu adalah scrolling. Nah, Ibu tanya lagi, gambar yang enak dilihat yang mana? Yang kedua, Bu. Nah, yang kedua. Yang kedua, Bu. Karena dilihat di sini ya, tuh. Di sini lihat ada mukanya. Ini kayak ibaratnya ini monkey dengan beberapa karakter, ada monkey ya. Jadi dia tuh sebenarnya kayak punya ada dua. Jadi monkey gendut, monkey kurus. Disinilah kenapa kita belajar yang namanya 12 prinsip animasi gitu kan. Nah, nanti kan kalian setelah 4 video ini kalian bisa mengetahui atau bisa menggambarkan, oh ini yang bagus, ini yang nggak bagus, terus kemudian kenapanya. Nah, di sini Ibu jelaskan 12 prinsip animasi yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang animator gitu kan. Nah, coba lihat gambar ini. Apa yang kalian lihat?
Memantul, Bu. Mantul. Gambaran Terus apa lagi? mantul dan lentur, Bu. Lentur, elastis. Nah, hebat semuanya. Benar. Jadi sebenarnya dari ide identik adalah squash and straight gitu kan. Jadi squash and straight gitu kan. Jadi ibaratnya di sini tujuan dari pemberian squash and straight adalah membuat benda terlihat lebih dinamis dan hidup gitu kan. Kayak misalnya tadi pas ketika berjalan tadi kan berarti perlu nggak kalau berjalan? Perlu, Bu. Nah iya perlu karena dia jalan kayak membal gitu, turun naik. Nah itulah. Jadi itu yang namanya squash and straight. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Sudah paham, Bu? Oke. Di sini kelompoknya Ibu sebutin ya. Kelompok yang satu ada Alia Sahira, ada Ferdi, ada Alia Erlina, ada Walid, ada Putri Perisai. Terus kelompok dua ada Satria Bambang Pamuji, Ridwan, Diego, Dava, Diva, dan kelompok tiga ada Zahra Nurul Wahidah, Angelin, Sisilia, Khairul Ilham, Fahreza, Arfiandra Deska. Itu satu nama ya. Di sini ya. Ibu bikin kelompok biasa sebenarnya kalau misalnya Ibu bikin kelompok itu selalu Ibu random. Kenapa Ibu random? Karena ketika kalian nanti di dunia industri nggak ada yang namanya yang kalian bisa request atau misalnya nggak ada yang namanya kalian milih-milih. Kalian harus bisa bekerja sama dengan siapapun, bagaimanapun dia, karakternya seperti apa, itu kalian harus bisa. Tidak bisa milih-milih. Jadi makanya ketika pelajaran Ibu mau kelompok itu bisa di random, bisa diacak gitu kan, dan kalian harus bisa sama siapapun juga kerjasama. Ya paham ya sampai sini ya. Udah ada kelompoknya udah tahu kan? Sudah, Bu. Oke. Kalau udah kelompoknya udah tahu, terus kemudian nanti kalian kerjakan tugas kelompok. Kalian sudah masuk ke Google Classroom, Ibu juga sudah cek. Nanti sambil kalian kerja kelompok, nanti Ibu akan cek di Google Classroom-nya. Terus kemudian di sini tugas kalian adalah menganalisis video animasi berdasarkan 2 prinsip animasi. Video animasinya ini sudah Ibu masukkan di LKPD ya. Nah, nanti kalian bagi kelompok-kelompoknya dulu nih, kalian sama-sama gitu kan, kalian bisa share kalian bisa WA nih kan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu kan, atau misalnya kalian bisa koordinasi juga di Google Classroom-nya juga berdasarkan kelompok ini. Dari video 12 prinsip animasinya kalau misalnya kalian udah lihat di Google Classroom, judul animasinya apa? Judul film animasinya? Carrot Crazy. Crazy, Bu. Ya, Carrot Crazy, betul. Nah, terus di sini Ibu kasih waktu karena sekarang waktunya cepet ya kan Ibu, sampai tadi Ibu mulai jam 11 berapa? 11.20 ya. 11.20 lewat berarti kita selesai 12.30 ya. 12.30 Iya, Bu. tapi kan nanti kalian di sini akan ada presentasi juga gitu kan. Jadi nanti akan ada presentasi, terus kemudian kalian juga bisa sharing gitu kan. Ada yang misalnya ada kurang dari kelompok 1, terus kemudian ada masukan, ada apa namanya kalian misalnya ada perbedaannya gitu kan. Nah, jadi mungkin Ibu kasih waktu 20 menitan, setelah itu kalian bisa presentasi gitu. Oke? Iya, Bu. Siap ya. Nanti kalian bisa presentasi satu kelompok bisa 10 menitan lah kayak gitu kan. Nah, di sini ya. Di sini kan ada 12 prinsip animasi, kalian sudah masuk nih. Di sini kan ada LKPD-nya nih sebenarnya gitu kan. Di sini nanti ada LKPD-nya. Nih, di sini ada LKPD-nya. Udah pada lihatin belum video-videonya? Sudah, Bu. Udah. Nah, Ibu coba ngecek dulu dong ke tim-timnya tadi. Yang pertama timnya ketuanya Alia ya? Saya, Bu. Ya, yang kedua timnya siapa? Kedua siapa? Satria? Satria, Bu. Satria ya? Iya, Bu. Yang ketiga Zahra? Zahra ya? Saya, Bu. Zahra. Alia, timnya udah sampai mana Alia? Coba Ibu Iya, mau Bu. lihat share screen tugasnya. Kamu udah bikin PowerPoint-nya belum? Sudah, Bu. Coba Ibu cek. Coba dilihat dulu. Kalau kelompok 2 nanti disiapin ya kelompok 2 ya. Coba Ibu cek. Oke. Terus cepet ya Alia ya. Oh, ini masuk yang di tadi ya, kayak Crazy ya. Oke. Kalau yang coba sebentar, kalau kelompok 2 ada masalah nggak? Nggak ada, Bu. Udah, Bu. Jibirnya siapa jibir? Di sini Ibu minta kalian presentasi kelompoknya kalian masukin di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, apa kelompok 3 nih? Ayo yang maju. Kelompok 1 aja dulu, Bu. Kelompok 1, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelompok 1, Alia Saira Setiawan dari kelas 11 Multimedia 1 ingin mempresentasikan tentang analisis 12 prinsip animasi. Kelompok
Kelompok kami beranggotakan yaitu saya alias Saira Setiawan, walking. 1. Analisis unsur karakter yang digunakan yaitu appeal. Yang kedua, analisis unsur gerakan yang digunakan yaitu swash and stretch, art, timing, secondary action, and overlapping. Analisis video 1, walking. Yang ketiga itu permasalahan gerakan yang ada pada film animasi tersebut yaitu gerakannya terlihat kaku. Analisis video 2 yang berjudul Crazy Carrot, analisis unsur karakter, solid drawing. Pada bagian objek animasi diberikan efek atau shadow untuk bayangan. Efek ini memberikan kesan gambar lebih nyata. Terdapat pada bagian kelinci muncul. Terlihat jelas bayangan dari kelinci tersebut yang terjadi pada detik ke-10. Analisa unsur gerakan. Yang pertama ada timing and spacing. Prinsip timing ini merupakan prinsip untuk menentukan kapan sebuah gerakan dilakukan. Prinsip ini terjadi ketika si pemburu kurus berhenti berjalan. Prinsip spacing digunakan untuk menentukan kepadatan gambar pada gerakan gambarnya. Kepadatan frame di saat pemburu gemuk melompat ke atas dan kembali ke tanah. Nah, permasalahan gerakan yang ada pada film animasi Crazy Carrot ini adalah semua 12 prinsip sudah terdapat pada film animasi tersebut, sehingga semua gerakan sudah terlihat realistis. Sekian, dan terima kasih. Nih, tadi kan kelompok 1 nih. Coba Ibu mau nambahin lagi satu lagi deh buat perbandingan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan poin yang sudah kami diskusikan sebelum tentang analisis 12 prinsip animasi. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu prinsip animasi. Jadi, prinsip animasi itu adalah sebuah prinsip yang digunakan oleh seorang animator untuk membuat sebuah animasi. Supaya animasi yang dibuat itu menjadi semakin dinamis, menarik, dan tidak membosankan. Prinsip animasi ini ada 12. Nah, di sini ada kelinci yang sedang melompat. Jika kelinci tersebut sedang berada di atas permukaan gitu, belum menyentuh, dia sedang mengalami prinsip stretch atau merenggang. Kemudian ketika si kelinci itu jatuh ke bawah atau ada di permukaan, itu mengalami prinsip squash atau menyusut. Ukurannya tentu berbeda, akan lebih kecil ketika prinsip squash itu terjadi. Itu adalah hasil dari analisis kami mengenai, mungkin cukup sekian. Ibu kasih aplaus nih kelompok 1, kelompok 2. Kalau menurut kelompok Alia yang kelompok 1 tuh ya dibilang katanya 12-12-nya ada gitu kan. Siapa tahu nih yang di kelompok 2 sama kelompok 3 pas melakukan analisis ada yang nggak ada. Kalau menurut kalian ya coba Ibu tanya di kelompok 2. 12 prinsipnya ada semua nggak? Ada, Bu. Ada, berarti sama ya gitu. Ada banyak perbedaan juga tuh tadi maksudnya. Ada penambahan dari Satria, ada penambahan dari Alia gitu kan. Jadi kalian saling melengkapi. Kalau dari sini mungkin ada tambahan dari Iya, Bu, tadi saya ada yang kurang, Bu. Coba mungkin Walid nih, Ibu belum dengar suaranya Walid nih. Walid, tadi kita hari ini udah belajar apa aja, Lid? Presentasi 12 prinsip animasi. Coba ada yang bisa sebutin nggak 12 prinsip animasi siapa aja? Ada squash and stretch. Terus? Ada art. Apa? Nah, terus? Sales and cost, terus? Anticipation. Oh, Alia mau nambahin apa, Alia? Solid drawing, timing, slow in and slow out. 12 prinsip itu adalah poin utama. Jadi ketika kalian mau bikin animasi gitu kan. Jadi semuanya saling melengkapi gitu. Jadi 12-11-nya. Ibu mau nanya nih, gimana pelajaran kita hari ini gitu kan. Coba kalau misalnya makin tambah ilmu, makin senang, berarti kalian raise hand. Coba Ibu mau lihat, coba raise hand nggak semua? Coba Ibu cek. Alia, oke. Diva, udah. Hoirul Iman, terus Arfiandra. Berarti alhamdulillah ya kalian bisa nambah ilmu, alhamdulillah juga bisa menyenangkan. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita selanjutnya juga lebih menyenangkan lagi ya. Untuk minggu depan kita akan belajar yang namanya materi pembuatan karakter dulu aja kan. Materi selanjutnya akan Ibu upload lagi di Google Classroom. Jadi biasa ya kan kita kan belajar daring gitu kan, karena kita belajar daring nanti sebelum Ibu ngejelasin Ibu upload lagi gitu kan. Jadi kan kayak gini nih, kalian lebih interaktif. Mantap, keren. Oh, di classwork-nya nih, di sini nanti ada evaluasi ya. Nanti di evaluasi ini jangan lupa kalian kerjakan nih, belum ada ngerjain. Ya kan kita awali dengan doa, berarti kita akhiri juga dengan doa. Coba Ibu minta tolong Alia untuk memimpin. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, makasih Alia. Terima kasih
hebat-hebat semua, semangat-semangat gitu kan. Ibu senang kalau misalnya masuk di kelas ini gitu kan, karena aktif-aktif, responsif juga. Ibu senang sekali gitu kan. Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu